Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di Kau selalu. Saya persilakan kepada hambanya penginjil Mika untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, jikalau hari ini kami boleh menyaksikan anak-anak kami boleh menerima sakramen baptis dan sidi, dan hal itu menyukakan hati kami. Kami tahu bahkan itu lebih menyukakan Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Bahkan orang-orang yang ada di dalam dunia ini adalah orang-orang yang berdosa, yang terbelenggu oleh dosa dan gelap itu Tuhan. Maka di dalam Engkau sebagai murid Kristus, kami punya panggilan khusus, yaitu membawa anak-anak kami, anak-anak yang di depan mata kami, untuk dapat mengenal akan Engkau dan memperoleh terang itu yang menyinari jalan mereka yang gelap ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman yang akan kami dengarkan pada saat ini boleh sekali lagi menegur dan juga boleh membangunkan akan spirit dari murid Kristus itu Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar di dalamnya dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Tema kita pada hari ini adalah biarkan anak-anak datang kepadaku. Dan kita akan mendasarinya di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara dapat menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing atau ayat yang boleh tertera di dalam layar saudara. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saudara tentu pernah melihat seseorang pernah menanam sebuah pohon, atau saudara sendiri pernah menanamnya. Saudara, pohon yang baru ditanam atau pohon yang masih kecil, biasanya seseorang memberikan kayu atau penyangga di samping pohon itu. Tujuannya supaya pohon tersebut bisa tumbuh lurus dan tinggi. Dan saudara, cara ini ternyata cukup efektif jikalau sekali lagi dipasang saat pohon itu masih muda atau masih kecil. Tapi jika pertumbuhan pohon itu ternyata bengkok, kemudian dibiarkan beberapa tahun kemudian, maka pohon itu akan bertumbuh juga menjadi bengkok. Nah, saudara, hal ini juga berlaku kepada anak-anak kita. Maka setiap kita perlu melatih mereka sejak masih kecil atau masih muda. Saudara, Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, melatih atau mendidik anak sedari mereka kecil sangat-sangatlah perlu.
Maka John MacArthur mengatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dalam dunia, mereka tidak mencari Allah dan kebenaran. Dari lahir, mereka mencari pemenuhan akan hasrat diri mereka sendiri. Dan benih setiap dosa itu sudah tertanam di setiap hati mereka. Maka Rasul Paulus pun juga menuliskan di dalam surat Roma, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Artinya saudara, semua orang yang datang ke dalam dunia ini adalah orang-orang berdosa. Semua orang mereka berjalan di dalam gelap. Maka saudara, timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya mereka yang tidak mencari kebenaran itu, yang tidak tahu akan terang itu, bagaimana supaya mereka bisa mengerti sang terang itu yang pada akhirnya akan membebaskan mereka dari gelap itu. Saudara, satu-satunya cara agar mereka dapat melihat terang itu, yaitu saudara harus membawa mereka kepada terang itu sendiri. Bawa mereka kepada Tuhan. Saudara, dalam Injil Markus yang baru saja kita baca, di sini kita melihat bahwa orang pada saat itu mereka membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Siapakah orang yang dimaksud dalam Injil Markus? Kalau kita membaca di dalam terjemahan LAI, mungkin kita tidak secara gamblang mengerti siapa yang dimaksudkan oleh orang di sini. Tapi ketika kita melihat dari beberapa versi terjemahan lain, khususnya NIV, karena NIV cukup mendekati dengan terjemahan aslinya. Nah, NIV menerjemahkan dengan kata mereka. Dengan kata lain, saudara, mereka di sini adalah merujuk kepada orang tua, papa, mama, atau saudara mereka perempuan, atau saudara mereka laki-laki. Dengan kata lain, orang dewasa yang dapat membimbing mereka kepada pertumbuhan dan kedewasaan anak-anak. Nah, inilah orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu pada saat itu kepada Tuhan Yesus. Saudara, kata anak kecil dalam ayat ini sama dengan kata yang dipakai untuk merujuk kepada seorang putri dari anak Yairus yang pada saat itu berusia 12 tahun. Tapi kalau kita lihat di dalam paralel Injil, khususnya di dalam Injil Lukas, maka anak kecil ini dituliskan dengan kata brepe yang berarti bayi. Jadi mungkin saja pada saat itu anak-anak kecil yang dimaksudkan di sini adalah seorang anak yang masih bayi sampai berusia remaja. Nah, ini mengingatkan kita tentang kebiasaan orang Yahudi, di mana para orang tua pada saat itu mereka membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Misalnya saja Maria dan Yusuf, mereka membawa Tuhan Yesus ke bait Allah. Kemudian juga kita melihat ada beberapa tokoh di dalam perjanjian lama. Mereka membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Supaya apa? Untuk diberkati. Berkat bagi seorang anak itu menjadi suatu simbol yang sangat penting kepada dan untuk anak-anak. Saudara, menjamah di sini, ya, kita tahu bahwa orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu bukan berarti mereka tidak punya tujuan ketika membawa anak-anaknya kepada Tuhan, tidak. Tetapi mereka punya satu tujuan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus dapat menjamah anak-anaknya. Menjamah di sini dapat dimengerti sebagai Tuhan Yesus memberikan berkat untuk masa depannya. Tony Evans berpendapat bahwa menjamah itu mengkomunikasikan sebuah keintiman, menghapus sebuah jarak. Kita tahu bahwa anak-anak yang lahir ke dalam dunia, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa mereka pada dasarnya tidak mencari kebenaran. Mereka hidup di dalam kegelapan. Maka orang yang berdosa, ada jarak, ada gap yang terjadi antara manusia dan Tuhan. Maka tujuan orang tua pada saat itu supaya gap yang terjadi antara anak-anak yang berdosa ini bisa dipulihkan kembali.
Maka ini suatu hal yang penting. Walaupun kita tahu bahwa di dalam budaya Yahudi pada saat itu, anak-anak kecil itu tidak berharga sama sekali. Bahkan mereka punya pandangan bahwa anak kecil itu mereka tidak mewarisi akan kerajaan Allah. Oleh karena itu, kalau mereka tahu akan budaya ini, tentu saja para orang tua itu sudah tahu konsekuensinya. Jikalau mereka membawa anak-anak kepada Tuhan, mereka akan ditolak. Mereka tahu. Tetapi apa yang kita lihat? Orang tua itu, mereka berjuang bagaimana caranya supaya anak-anak itu dapat bertemu dengan Tuhan, dapat mengalami kehadiran Tuhan. Maka berkat atau jamahan dari Tuhan itu suatu hal yang sangat penting untuk anak-anak. Saudara, sebagai orang tua, pasti kita ingin sekali agar anak-anak yang kita miliki atau anak-anak yang ada di depan mata kita, mereka punya masa depan yang baik, bukan? Tidak ada satu orang pun yang berpikir atau merindukan nanti anaknya akan jadi seorang yang tidak baik atau jahat. Saya yakin tidak ada. Saudara, di luar sana banyak sekali asumsi beredar bahwa anak itu bisa bertumbuh menjadi anak yang tidak baik atau menjadi anak yang jahat, itu karena faktor lingkungan. Saudara, ketika saya mengatakan ini bukan berarti saya menyalahkan asumsi ini. Tentu saja asumsi ini juga ada benarnya, saudara. Tetapi saya mengajak kita untuk berpikir kembali. Apa yang tidak kita lakukan kepada mereka sejak mereka kecil atau masih muda, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang tidak baik atau menjadi anak yang jahat. Saudara, orang melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik karena memang naturnya sebagai orang berdosa, bukan? Maka oleh karena itu, saudara, kita perlu menuntun mereka atau mendisiplinkan mereka ketika mereka berbuat kesalahan. Kita mendisiplinkan mereka jika mereka melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya tidak ada ruang mereka dapat mengekspresikan kefasikan yang ada di dalam diri mereka. Suatu tuntutan rohani sejak mereka kecil itu sangat penting. Bagaikan tadi kayu sebagai penyangga untuk sebuah pohon supaya tumbuh lurus dan tinggi. Tuntutan rohani dari kebenaran firman Tuhan juga bermanfaat hal yang sama. Supaya dapat melatih anak-anak kita dapat berjalan dengan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Soal anak-anak kecil itu perlu dituntun untuk mencari Tuhan dan menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Baru saja kita telah menyaksikan bersama-sama anak-anak yang berusia remaja, mereka sudah mempersembahkan diri mereka untuk dapat mengikut Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Maka saudara, ketika orang tua yang memiliki anak yang tadi ada di depan, ketika kita menyaksikan itu ada sukacita tersendiri. Mungkin hati kita tersentuh. Pada akhirnya anak-anak kita bisa mengumandangkan imannya kepada Tuhan dan juga jemaat. Apalagi saudara yang tidak hanya membawa anak-anaknya atau menitipkan anaknya kepada pembinaan khusus di gereja, menyarankan mereka untuk ikut kelas kata kesasi. Tapi di rumah saudara juga membimbing anak-anak saudara. Saudara juga berdiskusi, melatih anak-anak saudara tentang kerohanian. Maka ada suatu semangat tersendiri, ada makna tersendiri. Dan setiap kita yang baru saja menerima sakramen baptis dan sidi ini, itu karena buah dari pengajaran, dari kerohanian yang diwariskan oleh orang tua. Mungkin ada di antara saudara yang sudah dewasa baru menerima baptisan ini. Saudara jangan berkecil hati. Itu artinya saudara punya hati yang mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hati saudara seperti hati seorang anak kecil yang tahu bahwa saudara perlu bergantung kepada Tuhan. Saudara, pada akhirnya setiap kita sebagai umat percaya, kita memang harus belajar seperti anak kecil. Punya hati seperti anak kecil.
Saudara, jika kita mengintip sedikit dari perikop selanjutnya, maka kita akan melihat seorang anak muda. Anak muda ini di sini dikatakan seorang anak muda yang mapan karena dia sukses dan juga banyak sekali hartanya. Bahkan bukan hanya itu. Dia juga dikatakan dia telah melakukan 10 hukum Taurat. 10 perintah itu satu persatu dia sudah checklist, sudah lakukan dengan baik. Dan kita lihat seorang anak muda itu, dia penuh bersemangat datang kepada Tuhan dengan sendirinya, tanpa bantuan orang lain. Dan dia meminta hidup yang kekal itu. Sedangkan kita lihat di dalam perikop yang tadi kita baca, anak-anak kecil itu tidak sanggup datang kepada Tuhan dengan sendirinya. Maka karena mereka belum tahu akan itu tuh, saudara. Maka anak-anak kecil ini perlu bantuan orang dewasa untuk membawa mereka kepada kehadiran Tuhan. Tapi kita lihat, ketika anak-anak kecil itu datang kepada Tuhan, Tuhan sangat menyambut mereka. Tetapi anak-anak muda yang sukses, yang baik, yang kita pandang mereka punya harapan, tapi begitu susah hatinya ketika Tuhan uji hatinya. Saudara, ini bukan karena kalau begitu anak muda berarti tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Anak muda tidak punya hidup yang kekal. Bukan itu, saudara. Tapi kesalahannya adalah anak muda ini, ia tidak meletakkan hatinya kepada Tuhan itu sendiri. Tapi hatinya diletakkan kepada harta yang banyak yang saat itu dimiliki. Hari ini juga menjadi sebuah pertanyaan kepada setiap kita. Sungguh-sungguhkah hari ini kita bergantung kepada Tuhan dan meletakkan hati kita kepada Tuhan? Kepada siapa hati ini sekarang kita letakkan? Kepada harta dunia atau kepada Tuhan saja? Saudara, jika hati kita dikuasai oleh Tuhan, maka mudah sekali kita untuk menanggalkan segala hal yang kita miliki yang sifatnya fana itu, kemudian kita mengikut Tuhan. Tapi berbeda, jikalau hati ini tidak dikuasai oleh Tuhan, maka saudara akan terseok-seok di dalam mengikut Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa mengikut Tuhan, Tuhan minta kita supaya kita tuh berani bayar harga. Dan kemudian kita berani untuk melepaskan segala sesuatu yang kita miliki. Itu arti mengikut Tuhan, dan itu arti murid yang sejati. Maka saudara, kita harus punya hati seperti ini. Oleh karena itu saudara, justru dari anak-anak kecil lah kepercayaan dan kebergantungan pada Tuhan itu kita perlu berikan kepada anak-anak kita sedari mereka kecil. Saudara, anak-anak tidak selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi anak-anak, mereka akan melakukan apa yang mereka lihat. Mereka lihat menurut pandangan mereka sendiri. Entah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak, mereka tidak peduli. Tapi apa yang mereka lihat, mereka mau lakukan. Maka saudara, anak-anak ini itu perlu kita bimbing. Dan kemudian perlu diberikan suatu teladan. Kepada siapa? Tentu saja kepada papa mamanya. Orang tua harus memberikan teladan kepada mereka. Jika anak-anak melihat saudara hari ini mengikuti ibadah online dengan melakukan aktivitas yang lain, maka anak-anak juga akan belajar demikian. Oh, papa mama saya aja ibadah seperti itu, berarti saya juga boleh dong. So, anak-anak, mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh orang dewasa, terutama orang tua mereka. Maka saudara, kita harus perlu memperhatikan bagaimana tingkah laku kita di hadapan anak-anak. Saudara, kasihi anak-anak sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sangat-sangat mengasihi anak-anak kecil. Di dalam pelayanannya, beberapa kali Tuhan memeluk anak-anak. Kemudian beberapa kali Tuhan juga memanggil anak-anak itu dan kemudian meminta orang dewasa untuk belajar dari mereka. Saudara, kenapa?
anak kecil begitu berharga di mata Tuhan. Karena anak-anak kecil, mereka adalah empunya kerajaan surga. Saudara, ini yang tidak dipahami oleh para murid pada saat itu. Ketika para murid melihat orang-orang itu membawa anak-anak di hadirat Tuhan, kemudian Injil Markus mencatat bahwa para muridnya memarahi mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah ia melihat hal itu? Tuhan justru marah balik kepada para muridnya, bukan? Saudara, Tuhan marah bukan hanya soal ini. Ketika ia melihat anak-anak itu dilarang untuk datang kepadanya. Tetapi di dalam Injil Markus, dalam perikop sebelumnya, kita juga lihat Tuhan juga memarahi para muridnya, terutama Petrus. Ketika Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, ia menjaga supaya Tuhan tidak menderita dan mati di atas kayu salib. Mendengar hal ini, Tuhan Yesus marah kepada para muridnya. Kenapa, saudara? Karena para murid pada saat itu, mereka memikirkan apa yang menjadi kehendak mereka sendiri, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, orang yang memikirkan akan kehendak diri sendiri, itulah adalah orang-orang yang memikirkan tentang kenyamanan diri sendiri, memikirkan tentang keuntungan diri sendiri. Tapi Tuhan mengajar para muridnya untuk kita dapat memikirkan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, kerjakan itu. Tuhan Yesus memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ia melarang para muridnya ketika ia menegur orang itu membawa anak-anak kecil itu kepadanya. Saudara, teguran kepada para muridnya ini tidak hanya berlaku pada para murid pada saat itu. Tapi teguran ini juga berlaku kepada kita hari ini. Saudara, hari ini mungkin ada orang tua yang memiliki sikap yang lemah terhadap gereja. Ada orang tua yang mungkin apatis dengan gereja. Maka mereka tidak melibatkan anak-anak mereka di dalam aktivitas rohani. Hari ini, di dalam masa pandemi COVID-19, bukankah pendidikan anak itu dikembalikan lagi kepada keluarga? Sekolah minggu, kita perlu mengingatkan mereka. Karena sekolah minggu pada masa pandemi adalah sekolah minggu yang online, sekolah minggu online. Kita tidak lagi menyerahkan anak-anak kita kepada lose-lose yang ada di gereja. Tidak, saudara. Tetapi hari ini, di dalam masa pandemi, justru mata kita dicelikkan kembali. Ini adalah tugas kita. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita. Saudara, saya tidak tahu ya, apakah kita mengembalikan anak-anak kita kepada dirinya mereka sendiri untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya saja, mereka bertanya, "Pa, Ma, hari ini aku sekolah minggu online enggak?" Kemudian kita menjawab, "Oh, terserah kamu. Kamu mau sekolah minggu online, boleh, tidak juga boleh." Saudara, apakah ada orang tua yang bersikap seperti ini? Saudara, ini suatu kesalahan yang fatal sekali. Saudara, kita tidak melakukan akan panggilan Tuhan. Saudara, untuk membawa mereka, mengingatkan mereka, untuk hadir dan jangan absen di dalam kegiatan les mereka. Mungkin kita membawa mereka les piano, menggambar, dan sebagainya. Bukankah kita mengharuskan mereka untuk ikut, untuk datang, bahkan dengan rela hati. Kita mengantar mereka sampai ke tujuan. Atau mungkin kita juga membimbing mereka, menyemangati mereka, mendorong mereka. Tapi masakan untuk hal mengenal Tuhan yang hidup, yang akan menyelamatkan hidup mereka. Masakan kita memberikan kesempatan kepada anak kita untuk memilih dengan suka-suka. Soal menurut ilmu psikologi, kepribadian anak-anak itu akan terbentuk pada saat mereka berusia 5 tahun. Maka banyak kali di dalam keluarga saya melihat
Anak-anak kecil sebelum mereka masuk sekolah, banyak orang tua sudah mempersiapkan karakter anak-anak ini. Sudah mengatakan, jangan lakukan ini ya, oh kamu boleh lakukan ini ya. Mempersiapkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Tapi saudara, masa ini kita juga perlu mempersiapkan pola iman kepada mereka. Karena ini kesempatan yang baik juga buat mereka. Saudara, kita membesarkan anak. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi orang tua yang sempurna. Oh, anak-anak tuh harus pada akhirnya semuanya jadi orang yang kaya. Orang-orang yang hebat. Tentu itu harapan. Tetapi lebih daripada itu, ada satu tujuan ketika kita membesarkan anak kita. Yaitu bagaimana anak-anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. So, ini tujuan kita. Maka saudara, hal apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menjadikan rumah sebagai gereja. Jikalau gereja menjadikan rumah bagi anak-anak kita, maka saat ini di dalam masa pandemi, bahkan ketika tidak ada masa pandemi pun, kita juga perlu nih menjadikan rumah sebagai gereja mereka. Di dalam rumah kita dapat menginjili mereka, kita dapat memuridkan anak-anak kita. Salah satu alasan terbesar kenapa anak-anak muda pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman. Karena mereka mendapati bahwa rumah tidak lagi menjadi tempat iman itu disalurkan di dalam keluarga. Saudara, mungkin kita berpikir bagaimana caranya saya dapat memuridkan mereka. Aktivitas sehari-hari begitu sibuk, belum bekerja, belum memikirkan pergumulan di dalam keluarga. Atau mungkin kita juga jadikan sebuah alasan, belum lagi saya melayani di gereja, aktivitas banyak. Tapi pertanyaannya saudara, kalau kita tunggu waktu kita pensiun, anak-anak kita udah besar. Kemudian kita kehilangan kesempatan. Kenapa? Dari kecil udah ada gap. Mereka tidak dekat dengan kita. Maka ketika mereka besar dan kemudian kita pensiun, waktu ini sudah plong nih. Hilang kesempatan buat kita memuridkan mereka. Mereka sudah bisa memutuskan sendiri. Mereka sudah tahu mencari alasan tersendiri tanpa dituntun. Saudara, maka dari itu kita perlu disibukkan oleh anak-anak kita sejak mereka kecil. Menemani mereka belajar. Atau kita kembali mempertanyakan, tadi sekolah minggu online losenya tentang apa ya? Kemudian kita berdiskusi. Oh, tadi di kelas katekisasi belajar apa? Pernah gak kita lakukan itu di rumah? Pernah gak kita men-sharingkan tentang perjalanan iman kita kepada anak-anak kita? Supaya mereka belajar, oh orang tua saya juga punya pengalaman seperti ini, maka saya juga harus belajar seperti itu. Saudara, di dalam 1 bulan ini kita belajar tentang pemuritan multigenerasi. Dan kita juga belajar beberapa kali kita diperdengarkan dengan kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Bahwa di kitab Ulangan pasal yang ke-6 itu Musa memperingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Supaya bangsa Israel dapat mempersiapkan generasi mereka. Ceritakan berulang-ulang tentang firman itu ketika mereka bangun, berjalan, tidur. Artinya apa saudara? Artinya terus-menerus kita perlu menyampaikan tentang Tuhan dan kebenaran itu kepada anak-anak kita. Saudara, supaya apa? Supaya agar nantinya anak-anak kita ini atau generasi selanjutnya mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada generasi yang lain. Mereka dapat menularkan iman yang sama kepada generasi selanjutnya. Saudara, kita dapat memulainya dengan interaksi dan keteladanan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah.
Karena memang anak-anak menghabiskan waktu di rumah. Hari ini kita tidak bisa lagi berpatokan kepada hamba Tuhan. Tetapi ini menjadi panggilan kita, jadi tanggung jawab kita. Maka mari kita membangun keluarga yang dengan sengaja mengkomunikasikan nilai dan visi iman itu kepada anak-anak kita. Hari ini, sudahkah kita dengan sengaja mengkomunikasikan nilai dan visi iman itu kepada mereka? Saudara, misalnya saja, kita dengan sengaja melakukan praktek kepada anak-anak kita, membaca ayat Alkitab 2-3 pasal, atau mengajak mereka untuk saat teduh bersama, atau mungkin juga di dalam makan bersama, kita juga membawa mereka atau memberikan mereka kesempatan untuk memimpin doa, supaya mereka belajar untuk berdoa. Adakah kesempatan itu sudah kita berikan kepada mereka? Saudara, saya bersyukur. Saya ada di tengah-tengah keluarga yang bukan keluarga yang sempurna. Kami adalah keluarga yang sederhana. Tapi bagi saya, keluarga saya adalah keluarga yang begitu istimewa dan memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan saya. Saudara, pada saat saya kecil sampai kelas 6 SD, karena saya tinggal bersama dengan orang tua sampai kelas 6 SD. Kemudian saya merantau keluar kota, saudara, untuk sekolah. Saudara, waktu saya kecil, orang tua saya tidak membangunkan saya pada jam 3 pagi. Kalau saya tidak bangun pada saat itu, maka mama saya pakai jurusnya, yaitu jurus andalannya itu cubit. Saudara, maka mau tidak mau saya bangun. Kemudian orang tua saya meminta saya untuk membaca Alkitab di jam 3 pagi. Itu rutin. Mereka tidak pernah lupa, lewat sedikit pun tidak. Jam 3 pagi mereka membangunkan saya untuk membaca Alkitab. Kemudian juga ada saatnya juga orang tua saya ketika kami mau tidur bersama, ada giliran saya membawakan doa syafaat, memimpin doa syafaat. Saudara, doa pertama yang diajarkan orang tua saya bukan doa makan, tapi doa syafaat. Jadi saudara jangan heran kalau saya berdoa itu panjang kali lebar, saudara. Karena memang bukan doa makan yang diajarkan kepada saya, tapi doa syafaat, saudara. Saudara, ini rutin setiap hari saya kerjakan. Kemudian juga di dalam sekolah minggu, guru sekolah minggu kami, dia tidak pernah bosan untuk mengatakan kita harus baca Alkitab. Bila perlu bawa tuh Alkitab ke sekolah, jam istirahat baca. Saudara, sampai hari ini saya juga tidak tahu apa yang menjadi alasan saya atau apa yang menjadi dorongan terbesar saya sampai kata-kata dari Lose ini juga saya praktekkan, saudara. Di sekolah, jam istirahat, saya baca Alkitab. Saya bawa tuh Alkitab yang tipis perjanjian baru itu. Saya baca. Saudara, ketika saya men-sharingkan akan hal ini, di dalam mimbar ini, saya tidak punya tujuan untuk memamperkan saudara, untuk mengatakan bahwa saya punya disiplin rohani yang sangat bagus. Atau saya sengaja men-sharingkan ini supaya saya dilihat sebagai hamba Tuhan yang rohani dan suci. Tidak juga, saudara. Saudara, saya ingat sekali ketika saya ada di STT. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi alasan saya. Pada saat itu, saya tidak mau baca Alkitab. Bahkan dengan sengaja juga, saya menyembunyikan Alkitab itu dari meja belajar saya. Dan ketika saya menghabiskan beberapa hari itu tidak baca Alkitab, saya tidak mau tengok tuh Alkitab, bahkan kalau ada hasrat untuk baca Alkitab, saya tidak mau baca. Tapi hati terbesar saya ada rasa yang hampa, kemudian ada hati yang mengatakan ini suatu tindakan yang salah. Maka saudara, pada saat itu saya cepat-cepat datang ke ruang dosen dan saya men-sharingkan akan hal ini kepada dosen saya. Kemudian apa yang dikatakan oleh dosen saya? Hanya satu kalimat yang sangat simpel, tetapi kalimat itu cukup berpengaruh di dalam kehidupan saya. Bahkan saya tidak pernah lupa. Dosen saya mengatakan bahwa jika kamu tidak mau baca Alkitab, justru itu kesempatan kamu untuk paksa dirimu baca Alkitabmu.
So, dosen saya cuma mengatakan demikian. Tidak ada kata selebihnya. Kemudian saya kembali ke kamar asrama dan di situ saya paksa diri saya untuk baca Alkitab. Saya balikin Alkitab ke meja belajar dan saya baca. Saudara, jika saya dari kecil tidak dilatih untuk membaca Alkitab, jika saya dari kecil tidak dilatih untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka pada masa kritis saat itu, mungkin saja saya bisa hanyut di dalamnya, saudara. Tetapi sampai hari ini saya bersyukur ketika saya merenungkan akan hal itu. Maka hari ini saya percaya bahwa orang tua yang melatih anak-anaknya dengan rajin, melatih anak-anaknya dengan terus-menerus, dengan intensional, dengan sengaja, maka itu seperti tali pantul. Jika anak-anak udah jadi dewasa dan menjauh dari Tuhan, mereka akan terpantul kembali kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saking lekatnya dengan Tuhan, sehingga gak bisa lari dari pengaruhnya. Ini yang saya rasakan. Ketika ada cobaan, bahkan jauh, tapi balik lagi, ada pantulan lagi untuk mesti balik lagi kepada Tuhan. Maka saudara, warisan yang berharga kepada anak-anak kita, itu adalah warisan iman percaya kita kepada Tuhan, Sang Terang itu. Saudara, khotbah ini tidak hanya berlaku kepada setiap kita yang menyandang status sebagai orang tua. Tetapi khotbah ini pun harusnya juga berlaku kepada setiap kita. Bagaimana kita mempersiapkan generasi selanjutnya? Bagaimana kita menggumuli akan panggilan ini dengan baik? Bahkan kita yang baru mempersembahkan diri mengikut Tuhan, kita juga harus punya hati belajar seperti ini. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada rasa haus dan lapar kepada Tuhan. So, Tuhan Yesus menghendaki agar anak-anaknya dapat dibawa kepadanya dan kita dipanggil untuk mengasihi setiap mereka. Maka saudara, jika hari ini ada yang bertanya, oh berarti tugas saya sudah selesai. Karena saat ini saya sudah jadi kakek dan nenek. Saudara, bukan itu. Menjadi orang tua yang melatih dan menularkan iman kepada anak-anak yang ada di depan mata kita tidak akan pernah berhenti. Peran ini tidak akan berakhir. Tetapi terus-menerus kita berikan kepada anak-anak kita, termasuk juga kepada cucu-cucu kita. Saudara, menjadi orang tua, sekali lagi, tidak ada batas akhirnya. Maka oleh sebab itu saudara, mari kita berkomitmen penuh, mentransfer iman kita kepada mereka yang masih muda dan masih kecil. Saudara, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 juga, ayat yang ke-3, ayat 18, ayat yang ke-24, 3 kali diulang. Di situ dikatakan, ketika kita melakukan itu, maka senantiasa baik keadaanmu. 3 kali diulang dan ditekankan untuk bangsa Israel pada saat itu. Ketika engkau mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan, kemudian menjadi orang tua yang mengajar anak-anak dengan setia dan rajin, kemudian juga membawa diri kita sebagai teladan yang hidup kepada mereka dan berhati-hati di dalam memperlakukan diri kita, maka semuanya itu senantiasa baik keadaanmu. It will be well with you. Maka pertanyaannya saudara, maukah kita dengan setia mengerjakan akan hal ini? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ketika kami lebih dulu telah ditangkap oleh Engkau Tuhan dan telah menerima anugerah keselamatan yang kekal itu,
maka ada satu tuntutan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bagaimana kami mempertahankan iman itu, tapi bagaimana juga kami dapat mempersiapkan iman kepada generasi-generasi selanjutnya yang ada di depan mata kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap kami saat ini, untuk kami boleh sekali lagi dengan rendah hati mau mempraktekkan akan perintah Tuhan ini dengan setia dan dengan kebergantungan penuh di dalam Engkau Tuhan. Jika kalau kami lupa, kiranya Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Dan kiranya kami merasa susah Tuhan, kami merasa tidak sanggup, kiranya Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.